Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang Kak. Siang Kak. Oke, selamat datang di kegiatan BKP kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan BKP kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuki kegiatan BKP kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai BKP ini, teman-teman pada tahu nggak sih apa sih pengertian dari BKP ini? Oke, belum pada tahu ya. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari BKP ini. Jadi BKP itu adalah layanan bantuan bagi individu yang diselenggarakan dalam situasi kelompok untuk memfasilitasi perkembangan, penyelesaian masalah, dan pencapaian tujuan bersama. Nah, tujuan dari BKP ini adalah menemukan upaya penyelesaian yang dihadapi. Nah, berikut saya akan jelaskan tata cara pelaksanaannya. Nah, semua diharapkan pendapat yang terdapat satu iman. Tidak ada yang saling salah dan tidak ada yang saling menyalahkan. Nah, berikutnya saya akan jelaskan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, jadi topik yang kita bahas pada hari ini adalah topik merasa tidak nyaman kalau datangnya hujan. Nah, menurut teman-teman, apa sih faktor penyebab dari topik yang kita bahas sekarang? Dari topik merasa tidak nyaman kalau datangnya hujan. Jika teman-teman ingin memberikan pendapat, mohon diangkat tangannya ya teman-teman. Adakah teman-teman yang ingin memberi pendapat? Apabila di perusahaan ya mungkin bebas bisa nyaman bisa lalu gitu jadi kalau misalkan jadi nyaman gitu. Oke, baik, terima kasih saudari Nabila. Baik, yang lain yang ingin mengutarakan pendapatnya teman-teman. Baik, tidak ada ya. Nah, jadi tadi menurut saudari Nabila faktornya itu adalah rata umur masalahnya. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, sekarang kita akan membahas dampaknya. Menurut teman-teman apa sih dampak dari merasa tidak nyaman kalau datangnya hujan? Baik, Pak Saudara disilakan. Terima kasih Kak. Menurut saya dampaknya dari merasa tidak nyaman datang hujan itu bisa saja kayak flu, batuk, demam akibat terkena hujan. Terus juga kita bisa, kalaupun kita ada kerjaan atau apapun, kita mungkin bisa terlambat karena kedatangan hujan. Gitu saja sih Kak. Terima kasih. Oke, baik Saudari Era. Ada teman-teman lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya, teman-teman? Tidak ada ya? Tidak ada, teman-teman? Oke, baik. Jika tidak ada, dari dampak dan faktornya tadi, sekarang kita
ingin dari solusinya, menurut teman-teman solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan dari topik yang kita bahas sekarang? Adakah teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya? Oke, baik, kepada Saudara Fitri dipersilakan. Terima kasih Kak. Mungkin solusi itu melakukan beberapa kali terapi ya, karena kan dia bisa dibilang trauma takut dia hujan datang, karena mungkin dengar suaranya atau mungkin pelan bisa terapi atau membiasakan kayak seperti mendengarkan musik tetapi yang ada suara hujannya. Biasanya di YouTube ada tuh Kak kayak gitu. Jadi dia mulai membiasakan diri lagi untuk mendengar suara hujan supaya tidak takut, atau diberi pengarahan bahwa hujan itu misalnya nggak ada apa-apa, nggak kenapa-kenapa, jadi nggak perlu takut, seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Putri. Berarti jawaban Saudari Putri itu untuk mengatasinya itu kita perlu untuk melakukan terapi seperti banyak menonton video di YouTube tentang hujan atau video relaksasi yang bersangkutan dengan hujan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang setelah itu kita akan komen nih. Nah, teman-teman, adakah yang ingin berkomitmen kepada dirinya sendiri? Yang ingin mengutarakan komitmennya, silakan angkat tangan teman-teman. Oke, baik, dipersilakan kepada Rikunia. Baik, teman-teman saya untuk topik ini sudah belajar saat saya mendengarkan suara hujan, saya akan bisa mungkin tidak langsung panik, tapi melakukan sikap tarik nafas pelan dan buang, lalu seperti yang kata Putri tadi, dengan adalah suatu hasil hujan dan dia lebih terjadi dari menjadi. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Rikunia. Berarti dari jawaban tadi lebih baik kita mengulik satu ya teman-teman. Oke, sekarang itu saya akan membahas tentang B ya. Nah, setelah membahas topik ini, apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman terhadap topik kita kali ini yang dimana itu merasa tidak nyaman kalau datang hujan? Adakah teman-teman ingin berpendapat? Ada teman-teman yang ingin berpendapat, teman-teman? Oke, jika tidak ada, mungkin saya sendiri perasaan yang ada dalam pikiran saya itu mungkin teman-teman dapat menanamkan pada diri teman-teman bahwa kita sebenarnya tidak boleh tidak usah terlalu takut kepada hujan. Nah, jadi hujan itu kan rahmat yang tidak perlu kita takutin. Jadi itu harus kita bersyukur karena dengan datangnya hujan udara menjadi sejuk gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, baik, tidak ada ya. Oke, selanjutnya apa sih perasaan teman-teman ketika setelah kita membahas topik yang berjudul merasa tidak aman kalau datangnya hujan? Apa perasaan teman-teman gitu? Oke, baik.
kepada saudari Era dulu ya. Oke, baik, kepada saudari Era, persilakan untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, Nakasa. Mungkin pertanyaan yang dapat saya sampaikan itu mereka ya dan pasti akan takut ada trauma-trauma itu terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudari Era. Tadi saudari Putri ingin menambahkan juga atau sudah terwakilkan? Sudah terwakilkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Era dan saudari Putri. Oke, selanjutnya sikap. Nah, sikap apa yang seharusnya teman-teman ambil setelah mempelajari topik merasa tidak nyaman kalau datang hujan? Kira-kira apa sikap teman-teman setelah membahas materi ini, topik ini gitu? Oke, baik, saudari Kurnia, persilakan kepada saudari Kurnia dan saudari Kurnia saja. Baik, Kak, terima kasih. Di sini saya melihat kita ini seperti saya langsung takut, langsung kayak bisa hujan datang gitu. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti kami itu kita tidak boleh terlalu takut dan cemas ya teman-teman, karena sebenarnya lawan kita sendiri itu takut dan rasa cemas ya. Oke, selanjutnya tindakan. Nah, tindakan apa nih yang akan teman-teman ambil setelah kita mengetahui solusi tentang topik tidak nyaman kalau ada hujan? Oke, baik, kepada saudari Nabila dipersilakan. Baik, Kak, terima kasih sebelumnya. Menurut saya pribadi, tindakan yang akan saya ambil untuk menghilangkan sama seperti datang hujan ini adalah sama seperti yang dikatakan Putri tadi, Kak, untuk mencoba terapi agar menghilangkan rasa trauma dari dalam diri kita sendiri. Dan juga mungkin saya akan mencoba berbagai cara agar merasa cemas ketika datang hujan ini tidak berlarut-larut ada dalam diri saya, Kak. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya saudari Nabila. Mungkin seperti yang Nabila sampaikan, mungkin dia baik akan tapi ya. Oke, soalnya rasa tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab yang harus tumbuh di diri teman-teman setelah kita membahas tentang rasa tidak nyaman dan tanggung jawab itu, teman-teman. Oke, baik. Putri dipersilakan untuk berbicara. Baik, terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Yang tumbuh dalam diri saya itu tanggung jawab untuk kedepannya saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, yaitu kayak jangan terlalu untuk takut dalam hujan. Kita bisa menyembuhkannya ke depannya kayak seperti terapi, belajar, pokoknya berusaha untuk tidak terkalut dalam trauma itu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudari Putri ya. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup nih topik kita pada hari ini, kegiatan BKP kita nih. Sebelum saya tutup, apa sih pesan dan pesannya teman-teman setelah mempelajari topik kita pada hari ini? Ada yang ingin mengutarakan kesan dan pesannya? Baik, ada saudari Nabila, silakan mengutarakan pendapatnya. Kesan saya pada yang ini, saya sangat amat senang dan bersemangat dengan topik yang kita bahas ini. Kesan saya
mungkin pesan saya mungkin untuk teman-teman yang sedang mengalami rasa cemas ketika datang hujan ini bisa melakukan solusi-solusi dari yang sudah kita kemukakan tadi seperti terapi atau mendengarkan lagu-lagu dari YouTube atau mendengarkan suara hujan untuk agar kita terlatih tidak cemas ketika hujan datang itu. Terima kasih Kak. Oke, baik ya teman-teman. Seperti yang dibilang sama saudara Nabila tadi, kita tuh tidak boleh, kita tuh harus mengurangi rasa cemas terhadap hujan dengan cara banyak-banyak berlatih mendengarkan suara hujan di YouTube ataupun di Instagram atau TikTok. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kegiatan BKP kita telah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan BKP kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman. Selamat siang. Siang.